Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke sini untuk pembahasan kimia dengan saya, yaitu Syarif Faisal. Nah, saya menggunakan modul kelas 10 menggunakan K13. Pada hari ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada berbagai macam dan kita pembahasannya lebih kepada redoks, reduksi dan oksidasi. Ya, mari kita lihat di reaksi reduksi dan oksidasi ini terdapat 5 tujuan pembelajaran yang harus kita bahas pada kali ini ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita memahami perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, reaksi reduksi dan oksidasi ini tidak hanya reaksi yang biasanya kita lihat sehari-hari. Nah, tapi dia ada konsep tertentu dan memiliki beberapa perkembangan konsep. Nah, yang kedua adalah memahami pengertian oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan reduksi. Nah, apa itu oksidator? Oksidator itu merupakan suatu zat atau senyawa yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, kemudian reduktor, ada istilah namanya reduktor. Reduktor itu adalah suatu zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Nah, itu reduktor, dia penyebab dia. Nah, kemudian ada hasil oksidasi, yang mengalami oksidasi itu ada hasilnya apa gitu setelah reaksi berlangsung, dan juga ada hasil reduksi setelah reaksi berlangsung, apa wujudnya. Kemudian memahami cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, bilang oksidasi ini terkait dengan konsep redoks pada perubahan bilangan oksidasi. Jadi di dalam reaksi kimia, jika terdapat perubahan bilangan oksidasi, itu menandakan sudah terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Sudah terjadi suatu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian nomor 4, memahami penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Memahami penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi reaksi itu digolongkan berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, nomor 4. Nomor 5 ialah memahami reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi reaksi redoks itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan memahami itu kita bisa mencegah reaksi reduksi oksidasi terjadi. Nah, atau menggunakan suatu bahan agar reaksi oksidasi itu tidak berjalan dengan cepat. Nah, contohnya saja begini. Misalkan di rumah kita memiliki pagar. Nah, pagar itu biasanya terbuat dari besi. Nah, besi itu akan mengalami reaksi oksidasi dan terjadi pengkaratan atau korosi, dan dengan terjadinya korosi akan mengakibatkan besi cepat koropos. Nah, maka kita perlu mengetahui, berarti telah terjadi reaksi oksidasi. Untuk memperlambat atau mencegahnya, kita perlu melakukan beberapa langkah. Nah, jadi sebelum kita mencegah, otomatis kita harus memahami dulu kenapa korosi itu bisa terjadi. Nah, dengan kita memahami baru kita bisa mencegah gitu. Nah, oke, mari kita akan bahasnya dari yang pertama. Setiap reaksi kimia dapat dikelompokkan dalam dua jenis reaksi. Jadi reaksi kimia yang terjadi itu bisa dikelompokkan menjadi dua jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi redoks, yang kedua adalah bukan redoks. Nah, yang pertama redoks, yang kedua adalah bukan redoks. Nah,
reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Apa itu yang disebut dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Merupakan reaksi yang sangat mudah dijumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini belum pengertiannya, ini cuma menandakan bahwa redoks itu atau reduksi oksidasi itu mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya pada proses pengkaratan besi. Nah, ini adalah reaksi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proses penuaan. Nah, penuaan, proses perubahan warna apel yang telah dikupas. Jadi kalau apel itu dikupas, nah dagingnya putih yang di dalam itu akan berubah menjadi coklat beberapa menit kemudian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena terjadinya proses oksidasi. Karena terjadinya proses oksidasi, ya, karena terjadinya proses oksidasi seperti itu. Dan proses penuaan pada tubuh. Proses penuaan tubuh. Jadi tubuh kita itu akan mengalami penuaan. Nah, mungkin kita melihat penuaan pada tubuh adalah sesuatu yang wajar. Memang wajar, tetapi kita harus memahaminya. Salah satu kenapa penuaan itu bisa terjadi karena sudah terjadi proses kimia. Sudah terjadi proses kimia dan prosesnya itu adalah proses oksidasi. Nah, jadi oksigen yang ada di sekeliling kita ini akan menyebabkan tubuh kita mengalami proses oksidasi. Nah, tubuh yang mengalami proses oksidasi itu akan menyebabkan kita mengalami penuaan. Nah, kita mengalami penuaan. Nah, agar penuaan itu tidak terjadi, ya, agar penuaan itu tidak terjadi, nah kita perlu antioksidasi. Nah, kalau misalkan pada wanita itu kalau terjadi penuaan, dia melihat ada mukanya mengalami penuaan, dia menggunakan masker. Nah, masker itu akan mencegah atau menghambat, ya, menghambat proses penuaan tersebut. Ya, menghambat proses penuaan tersebut. Nah, untuk memahami reaksi redoks itu lebih dalam, kita harus memahami dulu apa itu redoks. Nah, apa itu redoks kita harus pahami dulu. Nah, konsep reaksi redoks mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, redoks ini memiliki 3 konsep. Pertama, oksigen, kedua elektron, ketiga perubahan biloks, ditambah satu lagi nanti yaitu hidrogen, konsep hidrogen. Nah, tetapi ada awalnya, ya. Pada awalnya, reaksi redoks didefinisikan sebagai reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Berarti konsep yang dipengaruhi oleh oksigen. Konsep yang dipengaruhi oleh oksigen. Kemudian, definisi tersebut berkembang menjadi reaksi pelepasan dan penyerapan elektron. Nah, artinya konsep itu berkembang dipengaruhi oleh elektron. Nah, hingga yang terakhir yaitu didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi kita akan mempelajari apa itu bilangan oksidasi. Jadi pada suatu unsur terdapat bilangan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sebelum kita mempelajari semuanya, yaitu mengenai redoks, sebaiknya kita mempelajari dulu mengenai bilangan oksidasi, yaitu angka yang terdapat pada suatu unsur sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini bilangan oksidasi, ya. Nah, jadi bilangan oksidasi adalah muatan suatu unsur yang dapat bernilai, ya, muatan yang dapat bernilai positif, negatif atau 0. Positif, negatif atau 0. Nah, ini muatan yang bernilai. Bilangan oksidasi sering disingkat dengan biloks. Jadi biloks itu
singkatan dari kepanjangannya bilangan oksidasi atau BO, bilangan oksidasi, dalam bentuk unsur bebas dan dalam bentuk senyawanya. Jadi kita bisa menentukan bilog suatu unsur baik dia di dalam bentuk bebasnya ataupun dia berikatan dengan unsur yang lain membentuk senyawa. Nah, ini aturan-aturannya. Jadi kita sekarang mempelajari aturan-aturan di dalam bilogs. Nah, dalam bentuk unsur bebas, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Nah, tadi kan bilogs adalah muatan suatu unsur yang dapat bernilai positif, negatif, atau 0. Nah, ini 0 sekarang kita akan pelajari 0. Jadi unsur bebas itu nilainya 0. Nah, unsur bebas itu adalah molekul unsur. Jadi suatu zat itu kan terdiri dari dua. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Di ini ya. Oke. Nah, suatu zat itu membentuk suatu molekul ya. Nah, ada yang disebut dengan molekul unsur. Molekul unsur itu adalah suatu zat yang terdiri dari beberapa unsur yang sama yang saling berikatan. Nah, ada juga disebut dengan molekul senyawa. Molekul senyawa itu adalah suatu zat yang terdiri dari beberapa unsur yang berbeda jenisnya. Nah, molekul unsur ini nilainya adalah 0 untuk bilogsnya. Misalkan H2, F2, Cl2, O2, P4, S8. Nah, ini nilainya adalah 0. Molekul unsur 0 nilainya. Nah, jadi unsur bebas itu bisa terdiri dari molekul unsur. Yang tadi H2, F2, Cl2, O2, P4, S8 nilainya 0. Atau unsur yang berdiri sendiri. Contohnya adalah Na, C, Mg, dan yang lainnya. Nah, ini berdiri sendiri nilainya juga 0. Nah, contoh ya, suatu reaksi kimia. Nah, suatu reaksi, reaksi di atas saja ya. Reaksi C plus O2 menjadi CO2. Nah, C ini termasuk dalam unsur bebas, tetapi dia bukan unsur bebas molekul unsur. Itu unsur bebas, unsur yang berdiri sendiri, nilainya 0. O2 juga 0. Kenapa? Karena O2 termasuk molekul unsur, nilainya 0. Nah, sedangkan C di dalam senyawa CO2 ini ada nilainya. Maka kita tulis tanda tanya dulu karena kita belum pelajari bagaimana aturan-aturannya. Nah, begitu pula O di dalam senyawa CO2. Nah, dia akan ada nilainya. Jadi, kesimpulannya suatu unsur di dalam suatu senyawa, molekul senyawa, dia akan ada nilainya, plus atau minus. Tapi kalau dia berdiri sendiri atau dia sesama unsur tersebut membentuk suatu molekul unsur, maka nilainya adalah 0. Nah, ini contoh ya tadi ya. Bilangan oksidasi OH, NP, dan S berturut-turut adalah O2, H2, N2, P4, S8 adalah 0 karena termasuk molekul unsur. Oke, sekarang kita masuk ke molekul senyawa yang dimana nilainya tidak 0. Jadi unsur dalam bentuk senyawa itu nilainya tidak 0, bisa plus bisa minus. Nah, ini ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Nah, jika dalam bentuk senyawa, bilangan oksidasi unsur memiliki ketentuan sebagai berikut. Misalkan bilangan oksidasi H. Nah, umumnya H itu nilainya plus 1. Kecuali pada senyawa hidrida. Nah, kecuali H itu pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu apa?
senyawa hidrida adalah unsur H yang berikatan dengan logam. Unsur H yang berikatan dengan logam. Nah, maka H-nya tersebut tidaklah bernilai positif, tidaklah bernilai +1, tapi nilainya adalah -1. Jadi kalau H berikatan dengan logam, contohnya ini adalah NaH. Nah, Na itu logam, maka ini termasuk senyawa hidrida, hanya bernilai negatif. Nah, selain itu, kalau H berikatan dengan non-logam, contohnya HCl, maka hanya bernilai positif, atau H2SO4, maka hanya nilainya positif, yaitu +1. Itu dia. Itu untuk aturan pada H, hidrogen. Kemudian bilangan oksidasi O. O umumnya nilainya adalah -2. Minus berarti kalau di sini dikatakan umumnya, ada beberapa pengecualian. Nah, kecuali pada senyawa peroksida. Nah, bilangannya adalah -1. Atau pada senyawa P superoksida. Kalau superoksida nilainya bisa menjadi -0,5. Atau kalau dia berikatan dengan fluorin membentuk senyawa F2O, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Maka bilangan oksidasinya adalah +2. Nah, O-nya ini. Jadi umumnya -2. Ada beberapa kalau O berikatan dengan senyawa tertentu, nilainya akan menjadi -1, -0,5, atau +2. Beberapa senyawa tertentu saja, jadi nggak terlalu banyak. Selain itu nilainya adalah -2. Nah, senyawa apa saja? Misalkan ini contoh O berikatan dengan H, ini adalah umumnya ya, nilainya -2. Nah, ini disebut dengan senyawa oksida. Jadi ini adalah senyawa oksida. Nah, begitu pula kalau O berikatan dengan Na dan H, nilainya tetap -2. Nah, tetapi kalau dia berikatan dengan H2, nah, nilainya menjadi -1 karena ini termasuk senyawa peroksida. Ya, jadi ini termasuk senyawa peroksida. Nah, ada beberapa penjelasan mengenai H2O2. Kenapa O bisa bernilai -1? Nah, mari kita ikuti penjelasannya. Itu H2O2. Kita kembali ke aturan H. Aturan H nilainya adalah +1 kecuali dia berikatan dengan senyawa atau unsur logam. Kecuali dia berikatan dengan unsur logam, maka nilainya menjadi -1. Maka nilainya menjadi -1. Nah, kita lihat di sini O ini apakah logam atau non-logam? Non-logam kan? Maka H masuk ke aturan umum. Nilainya adalah +1. Nilainya adalah +1. Nah, sedangkan O nilainya adalah -1. Nah, hal ini disebabkan ada aturan yang nomor 6 yang nanti kita akan lihat ya. Aturan ke-6 itu menyatakan jumlah Bilox ya. Jumlah Bilox suatu senyawa yang tidak bermuatan itu adalah 0. Jumlah Bilox suatu senyawa yang tidak bermuatan adalah 0. Nah, jadi ketika kita lihat indeksnya adalah 2, berarti hanya ada 2, O-nya ada 2. Jadi 2 dikali +1 ditambah ya 2 dikali -1, maka hasilnya 0. Berarti betul O nilainya harus -1 supaya nilai dari penjumlahan Bilox adalah 0. Kalau kita kasih ini 2, maka nilainya tidaklah 0, berarti tidak tepat. Itu dia. Itu salah satu penjelasannya kenapa O bernilai -1 pada senyawa H2O2.
Sedangkan pada NO2 nilainya adalah minus setengah. Kita bisa menjelaskan menggunakan cara yang tadi, tetapi lebih baik kita memahami dulu ketika kita sudah menginjak ke aturan ke-6 ya. Tapi tadi tidak masalah. Kita sudah bahas sedikit. Nah, kita bahas lagi ke aturan ke-6 baru kembali lagi. Nah, ini di superoksida. Kenapa superoksida? Karena nilainya minus setengah. Oke. Kemudian nilai Bilox pada F. Nah, kalau F nilainya tidak ada kata umumnya. Kalau F dalam senyawa, dalam suatu senyawa, nilainya adalah minus 1, pasti minus 1. Jadi nilai F dalam suatu senyawa nilainya pasti minus 1. Misalkan KF minus 1 atau AlF3 nilainya juga minus 1. Itu dia. Kemudian nomor 4, bilangan oksidasi unsur logam umumnya bertanda positif. Nah, logam ini bertanda positif. Cuman positifnya berapa? Nah, positif pada logam itu tergantung dia pada golongan berapa. Nah, untuk logam-logam A, golongan A, nah bilang oksidasinya tergantung pada golongan. Contoh ya, bilang oksidasi Na itu plus 1. Kenapa plus 1? Karena Na itu terletak pada golongan 1A. Nah, kalau gitu itu bisa menginformasikan pada kita bahwa logam yang terletak pada golongan 1A nilainya plus 1. Tuh, nilainya plus 1. Kemudian, bilang oksidasi Mg dalam MgO sama dengan plus 2. Nah, karena Mg terletak pada golongan 2A. Karena Mg terletak pada golongan 2A. Itu dia. Maka nilainya plus 2. Artinya logam yang terdapat pada golongan 2A nilainya akan plus 2. Nah, kemudian bilang oksidasi Al. Al nilainya plus 3 karena terdapat pada golongan 3A. Jadi kita bisa melihat dia pada golongan berapa. Nah, itu adalah Biloxnya. Ini golongan 1A plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3. Nah, aturan kelima, bilang oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatannya. Nah, maksudnya pada yang kelima ini, ion monoatom ini lebih kepada adanya muatan di sini. Nah, kalau ada muatan, misal Fe3+, maka Biloxnya juga plus 3, sama. S2- nilainya minus 2. Nah, ini pada monoatom. Nah, kalau selanjutnya misalkan NH4+, NO3-, SO42- dan PO43- ini adalah poliatom. Nah, Biloxnya plus 1, min 1, min 2, min 3 adalah Bilox penjumlahan. Ya. Bilox penjumlahan atau Bilox senyawa poliatom, bukan perunsur ya, bukan perunsur. Nah, tapi senyawa ionnya, ion yang terbentuk dari poliatom. Nah, ini kita tidak bisa menyatakan pada unsur N nilainya adalah plus 1, tidak, tetapi pada senyawa ion NH4+ nilainya adalah plus 1. Nilainya di plus 1. Nah, itu dia. Nah, NO3- itu kan minus kan, jadi minus 1. SO42- nilainya jadi minus 2. PO43- nilainya jadi minus 3. Yang keenam, jumlah bilang oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa. Jadi, di dalam suatu senyawa, Bilox itu bisa dijumlahkan. Bilox itu bisa dijumlahkan ya. Bilox bisa dijumlahkan dan nilainya haruslah 0. Dan nilainya haruslah 0 kalau dia tidak ada muatannya. Nah, kalau yang ketujuh itu bilangan yang ada muatannya seperti NH4+. Ini ada muatannya. Kita akan memberikan perbandingan ya.
Nah, ini ada dua perbandingan. Yang pertama adalah H2O, yang kedua adalah NH4+. Nah, ini adalah senyawa H2O. Ya, senyawa H2O. Kalau NH4+ itu adalah senyawa ion. Senyawa ion karena dia ada muatannya. Nah, plus ini menandakan dia ada muatannya. Nah, bilox pada senyawa itu bisa dijumlahkan. Jadi antara H dan O bisa dijumlahkan. Nah, cuman kita harus lihat indeksnya. Di sini indeks H ada 2 ya. Jadi kalau kita buat suatu persamaan yang umum, jadi indeks plus bilox, dikali ya, bukan di plus ya, bilox ditambah indeks plus dikali bilox. Nah, hasilnya itu sesuai dengan aturan ke-6. Hasilnya harus 0 kalau dia tidak ada muatannya. Ya, hasilnya harus 0 kalau dia tidak ada muatannya. Nah, sedangkan pada senyawa ion, indeks dikali bilox ditambah indeks dikali bilox, jumlahnya ini tidaklah 0, tetapi sesuai muatannya. Muatan di sini berapa? Plus. Itu artinya plus 1. Itu artinya plus 1. Itu dia. Nah, jadi misalkan kita buat ya, pada H2O indeksnya 2 dikali dengan bilox H pada umumnya adalah plus 1 dikali plus 1 ditambah indeksnya O itu 1 dikali biloxnya O itu adalah minus 2, maka coba kita lihat hasilnya adalah 0, sama. Nah, cuman 0 di sini aturannya tidak boleh kita ubah. Nah, harus tetap 0. Ya, kalau dia tidak ada muatan, kecuali dia ada muatannya. Kalau dia ada muatannya, sesuai dengan muatannya. Misalkan kita lihat di sini indeks N itu tidak ada di dalam aturan ya. N itu tidak ada dalam aturan. Nah, cuman di sini ada indeks. Di sini ada indeks 1. Nah, dikali biloxnya. Biloxnya adalah N. Nah, ditambah indeks pada H. Nah, indeksnya adalah 4 di sini. Nah, biloxnya kita menggunakan bilox pada H aturan umum, yaitu plus 1. Jadi dikali plus 1. Nah, cuman jumlah totalnya sesuai dengan muatan pada senyawa ionnya, yaitu plus 1. Nah, N ini kita cari. Nah, N ini kita cari berapa nilai biloxnya. N ini kita cari berapa bilangan biloxnya, karena dia tidak ada di dalam aturan. Jadi kita bisa mencari nilai suatu bilox unsur pada suatu senyawa dengan melihat aturan-aturan yang ada. Nah, misalkan aturan pertama adalah aturan pada H, kemudian aturan pada O, kemudian aturan pada F, kemudian aturan pada unsur logam, logam A, B, C, kemudian aturan pada monoatom, aturan pada poliatom. Nah, seperti itu ya. Nah, barulah kita mengikuti aturan penjumlahan yang ke-6. Penjumlahannya pada senyawa nilainya 0, pada poliatom yang ada muatannya sesuai dengan muatannya. Nah, itu dia. Jadi kita melihat aturan-aturan yang ada. Nah, N ini adalah suatu nilai yang tidak kita ketahui, kita cari gitu. Nah, 1 dikali N berarti N ya, ditambah 4 kali 1 artinya plus 4 ditambah plus 1. Nah, jadi N itu sama dengan 1 dikurang 4. N sama dengan minus 3. Nah, kalau begitu nilai bilox N adalah minus 3.
nilai Bilox N adalah minus 3. Nah, itulah adalah aturan Bilox yang harus kita pahami sebelum kita menggunakannya pada suatu reaksi. Nah, di sini ada soal, tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang digaris bawahi berikut ini. Misalkan H3PO4, Cr2O72-, VSO4 ya. H3PO4, Cr2O72- dan VSO4. Nah, coba kita bahas. Misalkan H3PO4 yang digaris bawahi adalah P. Berapa nilai P ya? H3PO4. P, nilai P-nya berapa? Nah, ingat bahwa ini adalah senyawa, bukan senyawa ion. Berarti dia masuk ke aturan ke-6. Hasil penjumlahannya adalah 0. Hasil penjumlahannya adalah 0. Dan ini ada 3 senyawa. Dan kita harus lihat ada indeksnya ya. Nah, kalau kita buat buat persamaannya, jadi indeks H dikali Bilox H ditambah indeks P dikali Bilox P ditambah indeks O dikali Bilox O, hasilnya sesuai dengan aturan ke-6. Nah, jadi hasilnya itu harus 0 karena ini adalah senyawa tidak bermuatan. Harus 0 nilainya. Nah, tinggal kita masukkan lagi. Indeks H ada berapa? Ada 3. Dikali Bilox H sesuai dengan aturan keumum, yaitu plus 1 karena dia berikatan dengan unsur bukan logam, berarti nilainya plus 1 ya. Ditambah indeks P. Apakah indeks P berapa? 1 kan? Nah, ini kan 1 nih. Dikali Bilox P. Bilox P kita nggak tahu berapa ya. Tidak ada di dalam aturan. Nah, ditambah indeks O. Nah, indeks O ini 4 ya, ada 4. Biloxnya berapa? Apakah ini kita ambil umum, peroksida, superoksida, atau dengan F? Nah, kita ambil umum saja karena kondisi peroksida, superoksida itu tidaklah banyak, sedikit. Nah, kita umum yaitu minus 2 sama dengan 0. Nah, 3 kali 1 3 ditambah 1 kali P P ditambah 4 kali min 2 sama dengan minus 8 sama dengan 0. 3 dikurang 8 jadi P dikurang minus 5 ya, sama dengan 0. Jadi P sama dengan minus 5 nya dipindah ruas jadi plus 5. Nah, jadi P nya bernilai plus 5 ya. P nya bernilai plus 5. Itu dia. Nah, untuk Cr2O72- dan VSO4 bisa dicari kalian sendiri ya, dan bisa melihat pembahasannya di Bilox di modul ini. Oke, itu saja untuk video yang pertama. Nanti akan ada video yang kedua.